Ya, selamat malam sahabat-sahabat Teologi DW dimanapun berada. Kembali bersama kami di Ngobrol Asyik seputar teologi season yang kedua. Dan ini adalah tema yang kelima dalam season yang kedua ini. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat dapat mengikuti ngobrolan asyik ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat ya. Sekarang kita lagi menunggu Pak Bono untuk bergabung. Topik kita hari ini adalah spiritualitas masa prapaskah. Saya Grace Victoria sebagai moderator dan nanti narasumbernya adalah Profesor Banawiratmo. Kita masih menunggu Pak Bono. Nah teman-teman, tidak terasa ya, ternyata kita sudah memasuki tahun 2021 dan kita sudah memasuki masa prapaskah. Nah ini Pak Bono sudah bergabung. Kita tunggu sebentar lagi. Ya. Halo Pak, selamat malam Pak. Selamat sore, Chris. Ya Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Ya. Senang nih Pak, sekarang kita bisa ngobrol bareng-bareng lagi sama Pak Bono. Ya, terima Nah Pak, kasih. topik kita hari ini adalah spiritualitas masa prapaskah. Nah Pak, menurut Bapak, apa sih Pak yang menyebabkan atau dari mana ada muncul istilah masa prapaskah ini Pak? Selain Paskah doang yang awalnya kita tahu Pak. Ya, ya. Baik, Chris. Begini, jadi pada jemaat Kristen awal itu kan satu-satunya perayaan besar dan penting sekali dalam kehidupan jemaat adalah perayaan Paskah. Karena dari misteri Paskah itulah lahirlah jemaat, ya kan? Nah, begitu penting perayaan Paskah itu, maka kemudian disiapkan dengan puasa 24 jam pada awalnya. Kemudian mereka memperpanjang lagi persiapan ini dengan 36 jam puasa. Nah, akhirnya menjadi 6 minggu masa puasa untuk mempersiapkan misteri keselamatan, misteri Paskah itu. Jadi 6 minggu inilah mulai dari Rabu Abu disebut dulu masa puasa, sekarang lebih biasa disebut masa prapaskah. Jadi mengapa itu sampai dipersiapkan begitu panjang? Karena jemaat Kristen ingin mengalami kesatuan yang mendalam dengan Yesus yang diikuti, yang menderita sampai wafat di kayu salib, dan yang bangkit dalam kemuliaan. Itulah lahirnya masa prapaskah sebagai persiapan untuk perayaan Paskah, satu-satunya perayaan besar dari iman Kristen pada waktu itu. Begitu, Chris, asal. Oke Pak, berarti awalnya tuh hanya 24 jam, kemudian jemaat saat itu merasa kurang, Ya, waktu yang kurang untuk mempersiapkan, kemudian menjadi 36 jam, dan ya, menjadi 6 minggu, begitu ya Pak? ya, betul. Ya, ya, ya. Oke Pak, jadi menarik ketika Bapak bilang tentang 6 minggu sebelum Paskah itu Bapak sebut sebagai Rabu Abu Pak. Mungkin kita baru melaksanakan tradisi itu 2 hari yang lalu. Tapi Pak, sepengetahuan saya, tidak semua gereja Pak memahami atau memaknai Rabu Abu itu Pak. Menurut pandangan Bapak, ini Rabu Abu ini sebagai suatu bentuk yang wajib kah Pak atau bagaimana Pak? Ya, jadi saya kira eh, apa ya, atau masa prapaskah ini tidak dilihat wajib atau tidak wajib, tapi bagaimana orang atau jemaat memanfaatkan. Ya.
Di situ poinnya. Jadi karena wajib dan tidak wajib kan barangkali bergantung pada komunitas masing-masing. Tetapi yang penting saya kira lebih apakah tradisi yang sudah dimulai dijalankan berabad-abad itu ada artinya, membantu untuk kehidupan jemaat sekarang, itu yang penting. Jadi bukan wajib dan tidak wajibnya. Oh, begitu ya, Pak. Berarti Ya, bukan tentang Rabu Abunya itu, tapi bagaimana Rabu Abu itu atau masa Prapaskah itu bisa berdampak seperti itu ya, Pak? ya, ya. Bisa membantu kehidupan jemaat Kristen untuk menghayati misteri Paskah, misteri keselamatan itu. Ya, Menarik ya, Pak. Berarti tidak ada wajib ataupun tidak wajib dalam melaksanakan Rabu Abu, tapi bagaimana masa Prapaskah itu ya, Pak? ya, Kita ya, mendalami. Nah, Pak, berarti sesuai dengan topik kita hari ini, Pak, kan kita sudah memasuki, Pak, masa Prapaskah. Menurut Bapak, spiritualitas masa Prapaskah itu seperti apa sih, Pak? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu spiritualitas, Pak? ya. Gini, Chris. Jadi spiritualitas Prapaskah itu bukan spiritualitas sesuatu yang lain dari spiritualitas Kristen. Jadi spiritualitas Prapaskah pada masa Prapaskah ya spiritualitas Kristen. Dan barangkali secara sederhana bisa dikatakan demikian ya, spiritualitas Kristen itu merupakan jalan hidup yang ditempuh secara sadar untuk mengikuti dan meniru Yesus. Gitu. Ini jalan hidup. Ini masalah yang dipraktekkan secara sadar. Berarti poin pentingnya, Ya, berarti Pak, poin pentingnya adalah bagaimana kita sebagai umat Kristen dengan sadar gitu ya Pak, mau iya. mengikut Yesus gitu Pak. Ya, dan itu Yesus dalam arti hidupnya ya, hidupnya ya, kata-katanya ya, tindakannya gitu. Sehingga masa Prapaskah ini lalu diharapkan bisa menjadi masa latihan rohani untuk mengembangkan itu. Ya. Nah, berarti Pak, tadi kita sudah berbicara tentang spiritualitas masa Prapaskah. Kemudian Bapak mengatakan bahwa pada kenyataannya spiritualitas itu juga berhubungan dengan laku atau latihan-latihan rohaninya, begitu ya, Pak? Ya, ya, betul. Ya. Nah, Pak, berarti kalau di masa ini, Pak, di masa Prapaskah ini, apa Pak bentuk latihan rohani yang bisa dilakukan, Pak? Saya kira bisa diambil contoh yang jelas dari bacaan Injil yang biasanya dibaca pada hari Rabu Abu itu, yaitu pengajaran Yesus di bukit mengenai puasa, mengenai sedekah, dan mengenai doa. Saya kira 3 hal itu bisa menjadi pedoman ya, bagaimana pada masa Prapaskah ini kita menjalankan latihan rohani untuk mengalami kesatuan dengan misteri hidup Yesus, sengsara, wafat, kebangkitannya secara lebih mendalam. Saya mulai saja dengan puasa. Ya, Pak. Jadi, puasa itu kan kalau di dalam sejarah iman Kristen kan ada sambungnya juga dengan puasa tradisi umat Israel, tradisi Ibrani ya kan. Kalau kita di sini masyarakat Indonesia saya kira juga mempunyai tradisi lokal untuk berpuasa. Jadi misalnya yang saya tahu di Jawa ini ada berbagai cara, berbagai macam puasa. Tapi semuanya merupakan laku spiritual, gitu ya. Jadi boleh saya sebut merupakan latihan rohani. Jadi kalau di kalangan umat Ibrani dulu kan yang ditekankan pertobatan. Jadi puasa itu tanda tobat. Itu sekarang saya kira masih berlaku sampai sekarang. Bahwa masa Prapaskah merupakan masa pertobatan karena mau mengikuti Yesus lebih dekat. Dan pertobatan bukan hanya perubahan dari yang
tidak baik kepada yang baik, tetapi juga dari yang baik ke yang lebih baik. Itu artinya spiritualitas yang mencintai, mau lebih dekat, mau mengikuti Yesus lebih dekat lagi. Jadi bukan hanya masalah dosa atau tidak dosa, ini masalah perubahan yang terus-menerus semakin mencintai dan semakin dekat dengan Yesus. Nah, kalau kita lihat cerita Injil, Yesus kan juga berpuasa. Jadi setelah pembaptisan di Sungai Yordan, Yesus kembali dan diceritakan di dalam Injil, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi pada waktu pembaptisan itu diceritakan Roh Kudus yang turun, yang ada pada Yesus. Dan Yesus disebut anak yang terkasih. Dan cerita untuk memasuki padang gurun itu diceritakan dibawa oleh Roh, digerakkan oleh Roh, dan di sana dia berpuasa 40 hari. Dan yang menarik di dalam Injil, setelah itu dalam daya kekuatan Roh itu pula Yesus kembali ke Galilea, lalu mewartakan Injil kerajaan Allah. Injil pembebasan kaum miskin, pembebasan yang tertindas, yang tidak berdaya, Injil belas kasih yang menyembuhkan. Jadi dengan kata lain yang saya mau katakan, dari bergeraknya Yesus ke padang gurun untuk berpuasa dan kembalinya, dan selanjutnya ini Yesus digerakkan oleh daya kekuatan Roh. Dan itu nanti terjadi seterusnya. Selama Yesus bekerja juga tidak melupakan latihan rohani. Jadi kalau di dalam Injil Markus misalnya kita baca pagi-pagi benar, Yesus mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi berdoa, ya kan? Mencari tempat sunyi untuk berdoa. Jadi mau sendirian doanya, tidak mau bersama-sama. Juga di dalam Injil Lukas diceritakan, kalau diceritakan waktu Yesus mau berdoa di kebun Getsemani, Injil Lukas mengatakan seperti biasanya Yesus berdoa di situ. Jadi bukan malam itu saja. Jadi bagi Yesus pagi dan malam rupanya menjadi kebiasaan di mana latihan rohani itu dijalankan dalam bentuk itu. Saya kira baik juga kita sadari ya, artinya latihan rohani dalam arti itu, dalam arti puasa. Begitu mengenai puasa. Menarik ya Pak. Mungkin dari sini kita sekarang jadi tahu apa itu makna puasa. Puasa bukan berarti tidak makan dan tidak minum doang berarti ya Pak. Tapi ada hal yang dilakukan. Apalagi dari tadi Bapak menekankan bagaimana dalam laku spiritual Yesus sendiri mengikuti arahan dari Roh Kudus ya Pak. Ya, digerakkan oleh saya. Digerakkan oleh Roh Kudus. Ya. Berarti saat ini kita juga sebenarnya disadarkan untuk seperti itu ya Pak. Bukan hanya merasa puasa sebagai bentuk pertobatan dari yang tidak baik menjadi yang baik, tapi juga dari yang baik menjadi semakin baik. Begitu ya Pak? Ya, ya. Dan itu terjadi kalau kita terbuka terhadap Roh dan mengikuti gerak Roh dan bergerak dalam daya Roh itu. Ya seperti Yesus. Kira-kira betul. Ya, berarti kita fokusnya bukan hanya kita berlaku spiritual, tapi bagaimana kita sebagai pribadi mau mendekatkan diri dengan Yesus. Seperti itu ya Pak? Iya, iya betul. Dan mendekatkan diri itu juga dengan penuh tuntunan dari Roh Kudus. Ya, ya. Dan ini latihan, artinya dengan sadar saya menjalankan itu untuk itu. Kira-kira. Nah, Pak. Berarti Pak, kalau tadi Bapak juga bilang, ini menarik ya Pak, karena Bapak menggarisbawahi kata-kata seperti biasanya Yesus berdoa dengan demikian,
itu bukankah menunjukkan bahwa laku spiritual tuh bukan dilakukan sekali atau dua kali, melainkan sesuatu yang terus-menerus begitu, Pak? Ya, ya. Dan Yesus membutuhkan itu untuk menjalankan pengutusan dari Bapa. Ya. Oke, Pak. Kira-kira begitu. Lalu mungkin bisa dilanjutkan, Chris. Jadi tadi kalau Yesus dalam khotbah bukit itu menyebut puasa, sedekah, dan doa, itu sebenarnya tiga-tiganya menjadi satu. Jadi bukan sendiri-sendiri. Jadi misalnya di dalam kitab Yesaya bab 58 ayat 6 sampai 8 kita baca begini. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu gambaran puasa dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi berpuasa itu dengan sedekah, dengan tindakan sosial sangat dekat. Jadi tentu saja lalu timbul pertanyaan bagaimana kalau berpuasa dan tidak menjalankan itu. Lalu ya, Pak, menjadi pertanyaan, lalu puasanya sejauh mana, bisa sejauh mana begitu mempunyai arti bagi pelaku puasa itu sehingga mempunyai dampak praktek mengikuti Yesus. Kira-kira gitu, Chris. Wah, menarik ya, Pak. Berarti bukan hanya fokus pada puasa, tapi bagaimana puasa, sedekah, dan berdoa itu menjadi satu kesatuan ya, Pak? Ya, betul. Ya. Jadi mungkin... Tapi, Pak, ya, Pak, bukankah ketiga hal itu sebenarnya pernah kita lakukan walaupun di luar masa Prapaskah, Pak? Oh ya, tentu. Jadi sebenarnya latihan rohani itu kan sepanjang tahun, ya kan? Latihan rohani itu sepanjang tahun. Jadi doa pagi dan doa malam, meditasi pagi, bukan karena masa Prapaskah, itu sebenarnya cara hidup, ya kan? Nah, pada masa Prapaskah ini fokusnya pada jalan penderitaan Yesus sampai disalib dan kemudian dibangkitkan dalam kemuliaan. Latihan rohani yang dianggap cocok momen-momen misteri kehidupan Yesus yang itu. Tapi latihan rohani bukan hanya masa Prapaskah. Seperti saya katakan tadi, Yesus diceritakan seperti biasanya malam hari doa di kebun Getsemani. Bukan hanya pada malam menjelang hari Jumat dia disalibkan. Kira-kira gitu. Ya, menarik ya, Pak. Ini mungkin mencerahkan saya dan juga sahabat-sahabat yang ada di rumah, bagaimana laku spiritual itu bukan hanya di waktu-waktu tertentu, Pak, di masa-masa tertentu, seperti sekarang masa Prapaskah, tapi juga di kehidupan kita setiap harinya. Begitu ya, Pak? Iya. Kemudian, Pak, kalau misalkan laku spiritual berdoa, Pak, apa yang membedakan doa di masa Prapaskah ini dengan doa-doa kita sebelumnya, Pak? Walaupun kita tahu bahwa doa itu ya kita lakukan setiap hari, Pak. Ya, jadi sekali lagi latihan itu dibuat secara sadar dan dipilih juga alat-alat yang menolong secara sadar. Jadi misalnya dalam masa Prapaskah ini alat-alat kalau kita misalnya menggunakan Alkitab ya digunakan jalan Yesus yang menuju penderitaan.
disalib misalnya. Atau mungkin teks-teks dari Alkitab yang memperlihatkan pertobatan. Jadi tentu saja sekali lagi tidak ada yang wajib ini wajib itu, harus ini atau harus itu. Tapi masa Prapaskah adalah masa di mana saya akan menikmati misteri kebangkitan Yesus yang menjadi misteri keselamatan. Jadi maka ya ini masalah bagaimana saya didorong oleh cinta, semakin cinta dan akan semakin menikmati hidup cinta itu sekarang ini. Kira-kira gitu. Ya. Menarik ya Pak. Jadi semakin cinta dan mau mendekati bagaimana laku kehidupan Yesus seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi ini bukan masalah wajib atau aturannya gimana, tapi masalah apakah Anda mencintai dan apakah ingin lebih mencintai dan apakah Anda dekat dan apakah mau lebih dekat. Ada cerita-cerita misteri hidup Yesus yang bisa membantu kita untuk mengalami itu lebih dekat. Kira-kira begitu. Jadi ya silakan. Tapi biasanya kalau karena minggu terakhir dari masa Prapaskah ini dimulai dengan Minggu Palma, biasanya cerita-cerita Injil Yesus masuk Yerusalem itu direnungkan hari-hari itu kisah-kisah sejarah. Oke. Iya Pak. Dan kita juga perlu tahu ya Pak, doa itu ada banyak macamnya ya Pak. Seperti tadi Bapak mencontohkan doa dengan bantuan Alkitab. Ya. Atau mungkin doa dengan cara yang lain. Ya, mungkin itu juga suatu pengetahuan yang baru bagi sahabat-sahabat teologi DW dimanapun berada ya. Nah Pak, tapi Pak, kalau saya melihat di sosial media ataupun di grup-grup, saya melihat ada seperti buku panduan 40 hari berpuasa. Jadi gereja tersebut memberikan arahan bahwa hari pertama harus melakukan ini, hari kedua harus melakukan ini, hari ketiga begini dan seterusnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu, Pak? Ya, saya kira panduan-panduan itu tidak mengatakan hari pertama harus begini, tetapi panduan itu mengatakan ini barangkali menolong untuk hari pertama dan seterusnya. Ya, kalau tidak jangan dipakai. Tetapi untuk orang yang mau latihan betul dan tidak mempunyai waktu banyak untuk mempersiapkan, ada baiknya panduan itu dilihat dan siapa tahu juga membantu. Ya. Tapi tidak ada keharusan ini dan tidak boleh itu dan dia harus hari pertama dan tidak boleh hari yang lain. Itu bukan apa ya maksud dari latihan rohani Prapaskah. Berarti Pak, kita sebagai umat perlu sadar ya Pak bahwa itu bukan suatu kewajiban. Jadi misalkan saya tidak melakukan hal yang tertulis di hari pertama dan saya menyesali itu, bukan menjadi suatu patokan gitu ya Pak, tapi membantu bagaimana kita bisa mendalami masa-masa Prapaskah ini ya Pak. Ya, jadi misalnya salah satu latihan berhubungan dengan sedekah tadi ya, Grace, jadi ada keluarga yang berpuasa dengan mengurangi konsumsi pada hari puasa itu. Lalu kalau saya mengkonsumsi biasanya satu hari 150.000 misalnya, hari ini hari puasa, saya seluruh keluarga mengkonsumsinya 100.000. Lalu yang 50.000 dimasukkan untuk yang dikatakan Yesus di dalam Injil sedekah misalnya. Sedekah. Jadi semuanya menjadi satu kesadaran untuk mengikuti Yesus lebih dekat itu menggerakkan bentuk-bentuk misalnya 3 itu, doa, sedekah, puasa menjadi satu. Waktu puasa ada konsumsi yang tidak dikonsumsi karena sedang puasa bisa
arahkan ke sedekah. Mungkin ada kelompok-kelompok yang mengorganisir sedekah itu untuk mereka yang membutuhkan, untuk proyek-proyek pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dan sebagainya. Wah, itu salah satu contoh yang bisa dilakukan Ya, juga ya, Pak. ya, ya. Tapi Pak, bagaimana dengan laku spiritual yang dilakukan oleh jemaat-jemaat perdana, Pak? Apakah begitu juga mulai dari ketiga hal itu atau ada tradisi yang berbeda? Ya, jadi kalau dalam catatan sejarah sih kalau tidak salah Paskah pertama meriah itu ya katakanlah pertengahan atau awal abad 4 mungkin ya. Tapi waktu itu perayaan Natal juga belum ada. Sedangkan kalau di jemaat awal kan kalau kita lihat dalam Injil yang diceritakan kan mereka setiap minggu memecah roti tekun dengan pengajaran para rasul, ya kan? Dan ya itulah bentuk pada awal. Jadi apa? Mereka berkumpul pada hari Sabtu untuk mengenang kebangkitan Yesus dengan memecah roti itu sebenarnya kurang lebih untuk jemaat yang dulunya Yahudi ya itu kurang lebih menjadi sahabat Kristen kan gitu. Ya. Melanjutkan praktek sahabat tradisi iman Israel menjadi sahabat Kristen yang dirayakan pada hari Minggu. Berarti bermula dari kegiatan itu ya Pak? Iya, dan sedekahnya diceritakan di dalam Injil misalnya bahwa mereka hidup begitu satu, sehati dan sejiwa, begitu rupa sampai tidak ada di dalam semat itu yang berkekurangan. Karena orang yang mempunyai dua rumah menjual rumahnya, orang mempunyai tanah menjual tanahnya, dikumpulkan pada para rasul, dibagikan kepada yang membutuhkan. Ini kan sebenarnya cara hidup secara ekonomis menurut pengajaran Yesus yang bertentangan dengan cara hidup ekonomis penjajah Roma imperialis pada waktu itu. Ya, jadi ini semua satu. Karena apa? Karena ikut Yesus. Yang menentukan adalah kesatuannya dengan Yesus itu bentuknya bisa bermacam-macam. Kira-kira begitu. Wah, iya Pak. Berarti yang dari tadi Bapak ucapkan menegaskan dan menyadarkan kita semua bahwa apapun bentuk laku spiritualnya, tapi pusatnya atau tujuan utamanya adalah bagaimana setiap pribadi kita masing-masing mau mendekatkan diri kita semakin mencintai Yesus. Ya. Begitu ya Pak? Ya. Dan itu dibuat secara sadar. Ini spiritualitas itu di situ. Jadi dibuat secara sadar sehingga dalam perkembangan itu menjadi habitus, menjadi kebiasaan yang sudah menjadi gaya hidup, menjadi cara hidup saya ya. Inilah cara hidup murid Kristus. Gitu. Wah, menarik ya Pak. Berarti itu lebih menekankan bagaimana kita bukan hanya melakukan itu di waktu-waktu tertentu atau di masa-masa tertentu, tapi bagaimana kita mau menerapkan itu setiap harinya secara rutinitas. Ya. Menjadi kalau gitu, cara Pak, hidup, gaya hidup. Ya, Chris, gaya hidup. Ya. Berarti Pak, kalau kita masuk ke era zaman sekarang, Pak, di masa pandemi ini, di mana teknologi sangat berkembang dengan pesat, kita mendapatkan informasi yang banyak, dan banyak hal lainnya yang mungkin kita rasa ini sudah melewati batas wajar gitu Pak, bagaimana kita menggunakan sosial media, bagaimana kita membaca-baca berita. Apa Pak yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini tuh Pak? Atau di tengah
kemajuan teknologi, Pak? Ya, jadi kemajuan teknologi saya kira eh, sangat membantu seperti halnya sekarang kita Ya, ngaji sekarang ini kalau tidak ada kemajuan teknologi kan tidak bisa ya. Jadi banyak jejaring-jejaring yang eh, bersama-sama mau mengusahakan eh, perkembangan iman, mau mengusahakan gerakan sosial. Saya kira eh, kemajuan teknologi bisa sangat membantu. Tetapi saya kira juga pada masa prapaskah ini kalau kita omong mengenai puasa, mungkin juga baik bahwa kita berpikir puasa dari informasi yang berlebih-lebihan. Puasa dari penggunaan gadget yang berlebih-lebihan. ya. Puasa dari konsumsi yang berlebihan. Jadi saya kira bisa membantu orang secara lebih jernih ya. Karena kan puasa, doa itu kan membawa orang dalam keheningan. Hening. Jadi daripada konsumsi gadget berlebihan, sekarang banyak waktu lebih misalnya untuk hening. Ya kan? Daripada konsumsi informasi yang berlebihan, saya lebih peduli memperhatikan orang-orang lain. Jadi orientasinya saya kira apa ya, kejernihan hati, kejernihan jiwa untuk menentukan pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan yang inilah tindakan pilihan-pilihan iman Kristen. Kira-kira begitu. Menarik ya, Pak. Berarti sebenarnya puasa itu tidak hanya sekedar berhubungan dengan makanan, tapi kita juga bisa puasa dari penggunaan gadget yang berlebihan. Ya, Atau betul. Ya. kita walaupun mendapatkan informasi yang banyak, kita bisa menyaringnya dulu gitu ya, Pak, sebelum kita menyebarkannya kepada orang banyak. Ya, itu tentu saja harus, tetapi juga dari segi waktu misalnya. Tidak terlalu banyak menggunakan waktu untuk itu. Jadi saya kira ini adalah kemajuan teknologi, adalah alat. Ya. Gadget adalah alat. Jadi yang penting adalah bagaimana alat ini saya kuasai, bukan saya dikuasai oleh alat. Kalau saya dikuasai oleh alat ya sudah repot kan. Nah itu dalam masa prapaskah ini dengan memperhatikan 3 hal itu dari bacaan Rabu Abu itu mungkin ya hidup orang menjadi lebih jernih, lebih jelas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya, lebih sadar. Kira-kira begitu. Lebih sadar. Ya. Berarti memang tujuannya kita harus sungguh-sungguh menyadari diri kita ya, Pak. Kita sedang melakukan apa. Ya, betul. Ya. Dan tujuan. Dan kesadaran itu, pilihan itu, karena ini adalah spiritualitas Kristen, ditentukan oleh relasi saya dengan Yesus. Ya. Bukan ditentukan oleh yang lain. Yang lain masuk di situ. Kira-kira begitu. Ya. Berarti bukan karena kesadaran akan keinginan diri sendiri ya, Pak. Tapi karena kita sadar bahwa kita mau mencintai Yesus itu. Ya, jadi pusat doa, pusat sedekah, pusat puasa bukanlah diri saya. Bukan diri saya, tetapi ya Yesus, orang lain, tindakannya, gerakannya, gitu kira-kira. Dan seperti yang tadi Bapak juga sudah katakan, bahwa kita harus sadar bahwa masa pertobatan ini bukan dari yang buruk menjadi yang baik, tapi dari hal-hal yang sudah kita anggap baik menjadi lebih baik lagi. Ya. Ya, Pak. Oke, Pak.
mungkin pembahasan spiritualitas ini bisa kita tangkap atau bisa kita pahami bagi kita yang usianya sudah cukup, Pak. Ya, Tapi pada kenyataannya Rabu-Abu saja orang tua mengajak anaknya untuk terlibat dalam Rabu-Abu. Begitu ya, juga untuk Minggu Palma, Kamis, Jumat Agung, dan ya, lainnya. ya. Bagaimana kita bisa memberitahukan anak-anak atau usia-usia yang masih muda tentang masa Prapaskah ini, Pak? Ya, saya kira sebagaimana komunikasi kita yang biasa sejauh bisa ditangkap dan dijalankan oleh anak gitu ya. Saya kira anak-anak akan melihat, mungkin akan bertanya kalau orang tuanya mengurangi konsumsi, mungkin akan bertanya ada apa. Dan di situ bisa diceritakan apa yang dijalankan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya berdoa, mereka diajak berdoa, memberi kesempatan untuk berdoa sendiri, mengucapkan apa yang ingin dikatakan. Jadi saya kira mesti ada komunikasi iman manusiawi yang wajar. Tidak terlalu harus diberitahu ini, harus diajar berbuat ini. Ya saya kira harusnya itu mudah-mudahan muncul karena melihat dari orang tuanya yang seperti itu. Kira-kira. Berarti bukan karena orang tuanya melarang, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, tapi bagaimana anak melihat laku dari orang tuanya ya, Pak? Saya kira demikian. Ya, dugaan saya begitu lebih mempunyai makna ketimbang ya ini aturan gereja. Jadi saya barusan berbicara dengan seorang muda yang saya menjelaskan kira-kira apa tradisi Prapaskah ini dan dengan puasa dan pantang, dan dia tanya ini aturan itu dari mana? Saya jawab dari gereja. Kan dari gereja kan ya lain daripada dari Yesus misalnya, sudah tahu begitu. Ya maka ikutilah Yesus sungguh-sungguh. Nanti kamu mungkin juga akan menemukan yang dilakukan oleh gereja ini bagus. Artinya kaum muda itu sudah bisa membedakan bahwa gereja dan Yesus itu lain. Kira-kira gitu. Itu kan sesuatu yang positif. Positif. Ya. Jadi bagaimana kita daripada ya, Pak, boleh Bapak aturan gereja dan harus kamu jalankan. Saya kira untuk orang muda sekarang kayaknya nggak jalan. Sejauh saya tahu, mungkin saya salah. Tapi sejauh saya tahu harus gini, harus itu untuk orang muda sekarang kok repot. Mesti mengerti ini untuk apa, artinya apa. Kira-kira gitu. Benar, Pak, benar. Saya juga merasakan posisi itu ya, Pak. Lebih suka kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Jadi ya, kita sebagai anak muda dan juga mungkin anak-anak kecil yang masih SD ataupun yang masih balita, batita juga pasti lebih suka bertanya kenapa dan suka diberikan alasan yang jelas dibandingkan hanya pokoknya begini, begitu ya, Pak? Ya, ya. Pokoknya begini itu sudah bukan cara komunikasi lah menurut saya yang ideal. Ya, Pak. Gitu. Ya. Berarti tadi menarik ya, Pak, yang Bapak bilang bahwa tidak selalu apa yang gereja ajarkan sama seperti yang Yesus ajarkan. Ya, saya kira begitu. Ya. Tapi Pak, bukannya gereja itu sebagai wadah ya Pak, bagi umat untuk bisa menambah, mengembangkan iman mereka Pak kepada Yesus Pak? Ya, tentu. Gereja menjadi persekutuan yang
bersama-sama belajar untuk lebih mengikuti Yesus. Kan gitu. Gereja menjadi persekutuan, menjadi pertemanan, menjadi kelompok di mana satu sama lain saling belajar, saling menyemangati, menggerakkan untuk semakin dekat dengan Yesus, kan gitu. Semestinya gambaran saya mengenai gereja, bukan kekuasaan yang mengganti Yesus. Ya. Ya Pak, menarik ya Pak. Berarti kita harus sadar selama ini tuh kita sebenarnya mengikuti Yesus atau mengikuti perintah atau kewajiban dari gereja. Itu yang mungkin di masa-masa Prapaskah ini kita benar-benar perlu menyadari secara utuh ya, Pak. Ya, ya, ya. Dan gereja juga, Pak. Gereja saya kira juga harus menyadari bahwa ini kita bersama-sama untuk saling membantu untuk lebih mengenal Yesus, lebih mengikuti Yesus. Saya kira begitu. Ya Pak. Tapi Pak, kalau di kondisi pandemi seperti ini Pak, menurut Bapak, apa sih Pak yang gereja bisa lakukan untuk menambah laku spiritual di masa Prapaskah ini? Ya, saya kira katakanlah kita tidak usah memperluas lagi, ambil 3 itu aja. Jadi puasa, sedekah, dan doa sebagai kesatuan. Ya. Puasa, sedekah, dan doa sebagai kesatuan. Dan dengan demikian saya harapkan situasi pandemi di mana banyak orang membutuhkan pertolongan, ini saya kira sejauh saya tangkap di masyarakat kita sebenarnya semua belajar untuk untuk bersama-sama. Semua belajar bahwa saya tidak bisa selamat sendirian. Saya menyelamatkan diri mesti bersama orang lain yang juga menyelamatkan diri. Ini saya kira pandemi ini mengajar banyak sekali untuk hidup mengikuti Yesus. Lebih daripada mungkin sebelum pandemi, di mana segala sesuatu kayak tidak ada masalah. Sekarang kayak apa-apa saja jadi repot. Apa-apa saja membuat kita mempertimbangkan tidak mungkin saya sendirian. Kira-kira begitu. Ya Pak, makasih Pak buat pemaparan materi Bapak. Menarik banget ya Pak buat kita di tengah kondisi seperti ini. Nah, buat sahabat-sahabat Teologi Dewe, ini kolom komentar sudah saya buka. Maka dari itu, sahabat-sahabat boleh memberikan pertanyaan. Dan nanti mungkin, sebisa mungkin Pak Bono menjanjikan untuk menjawabnya. Ya, kalau sebisanya lah ya. Sebisanya. Oke Pak, ini sudah ada yang masuk. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, dari Santosa_Sandi_Putra. Bagaimana saling menguatkan ketika keteladanan tidak bisa terlihat secara praktis, secara langsung, Pak? Kita tidak mendapatkan sosok teladan, mungkinnya maksudnya begitu, Pak. Apa yang bisa menguatkan kita? Apa yang bisa membuat kita saling menguatkan ketika tidak ada sosok teladan, Pak? Ya, kalau Anda menyadari itu kan berarti Anda sebenarnya mempunyai ideal yang lebih dari yang Anda lihat di sekitar, ya kan? Nah, kalau gitu, yang ideal itulah yang harus Anda jalankan. Seperti itulah yang harus Anda buat. Lalu dengan demikian mudah-mudahan cahaya yang sedikit bernyala ini lama-lama di mana-mana juga bernyala, dan di mana-mana menjadi lebih terang,
di mana-mana teladan itu lebih kelihatan. Saya kira begitu ya. Jadi kita kan tidak bisa menyulap teladan. Kita tidak bisa menyulap teladan. Yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan yang ideal itu menjadi saya. Kira-kira. Kalau ada 5 orang begitu kan sudah ada 5 orang yang mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kok ada ini terang yang menerangi. Mungkin begitu, Chris. Berarti maksud Ya, Bapak, ya. ketika kita tahu bahwa kita tidak memiliki teladan, itu menunjukkan bahwa kita punya idealisme tertentu terhadap suatu tindakan atau suatu tokoh gitu, suatu laku ya Pak. Ya. Maka bagaimana diri kita sendiri yang mengupayakan gitu. Ya, dan sekali lagi teladan kita yang utama adalah Yesus. Jadi kalau dikatakan tidak ada teladan, Anda tidak melihat Yesus. Kalau Anda melihat Yesus, ya mesti ada teladan. Kan gitu. Wah, ya Pak. Harusnya begitu ya Pak. Iya. Berarti fokus utama kita adalah menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan kita. Dibandingkan orang-orang lain yang mungkin kita harapkan untuk menjadi teladan, tapi nyatanya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Ya, jadi dengan sengaja pada awal tadi saya menggunakan 2 kata ya untuk menerangkan spiritualitas itu, yaitu secara sadar mengikuti dan meniru. Nah, dengan meniru ini saya mau menegaskan teladan itu. Jadi Yesus tidak hanya diikuti pengajarannya atau apa, tetapi dia juga teladan yang menjadi contoh yang bisa ditiru, yang memberikan pola hidup ideal dan semacam itu. Ya. Oke Pak, ini mungkin di kolom komentar tidak ada yang memberikan pertanyaan, tapi waktu 24 jam yang lalu atau beberapa waktu yang lalu saya membuka kolom komentar untuk pertanyaan. Pak, ada yang minta sharing Pak, bagaimana Bapak sendiri melakukan, menjalani masa prapaskah Pak, pengalaman Bapak? Ya, jadi sekali lagi kurang lebih yang saya uraikan tadi kurang lebihnya ya berdasar dari pengalaman saya ya. Jadi ya sebisa-bisanya lah. Memang kalau orang sudah berumur 74 tahun seperti saya kira sudah tidak bisa diharapkan puasa yang keras. Jadi maka di dalam tradisi Gereja Katolik misalnya, saya sudah tidak diwajibkan puasa bagi orang 68. Ya. Tetapi kan sekali lagi, masalahnya bukan wajib ya, atau tidak wajib. Tapi masalahnya apa yang bagus yang membuat saya lebih bagus itu. Jadi saya kira itu berjalan dari pengalaman masing-masing. Jadi misalnya doa ya kan, ya semestinya orang bangun tidur kan ya bersyukur ya kan, bersyukur kok ini hari ini ada kesempatan baru, saya bisa bangun dari tidur, bersyukur karena malam tadi ya, dan seterusnya. Mau tidur, ya ini kok ya sehari sudah lewat, ya bersyukur ya kan. Jadi dengan kata lain yang mau saya katakan adalah mungkin karena saya sudah lebih berumur ya, mungkin kalau orang muda lain ya. Tetapi kalau yang saya alami sekarang ini ya seperti itulah. Jadi gerakan hidup yang berpangkal pada syukur.
sekarang seperti ini. Bisa lebih buruk keadaannya, tapi bahwa sekarang seperti ini, betapa kita harus bersyukur. Nanti makin lama tentu saja bisa makin jauh, tidak hanya hari ini, minggu ini, bulan ini. Dan kalau orang merenungkan hidupnya ke belakang lebih jauh, mungkin banyak hal yang membuat orang bersyukur. Misalnya kalau dalam retret atau dalam hari rekoleksi tertentu dan lain-lain. Jadi itu yang saya alami, Yudit. Kurang lebihnya ya yang saya katakan tadi berdasarkan pada pengalaman dan ideal saya. Gitu. Makasih Pak buat sharingnya Pak. Tapi Pak, ini masih ada beberapa pertanyaan. Tapi Ya, saya ragu Pak, kalau nanti tiba-tiba live ini akan mati. Buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya, saya sudah mencatat pertanyaannya. Ini kita akan break sebentar, Pak. Jadi ini kita akan matikan dulu live Instagram kita dan 1 menit kemudian kita akan masuk kembali ya, Pak, di live ini. Ya, baik. Ya, buat sahabat-sahabat tetap stay tune di live Instagram Teologi Dewe karena breaknya hanya 1 menit dan kita akan langsung masuk lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat tentang topiknya spiritualitas masa prapaskah. Oke, terima kasih Pak. Sampai 1 menit lagi. Oke. Ya, selamat bergabung kembali buat sahabat-sahabat Teologi Dewe. Terima kasih masih mau mengikuti ngobrol asyik seputar teologi di kesempatan kali ini. Saya akan kembali mengundang Pak Bono. Ya. Halo Pak. Halo, Grace. Mari, saya sudah siap lagi. Masih semangat ya Pak? Ya, oke. Ya Pak, jadi sebelum live kita yang tadi berakhir, masih ada 2 pertanyaan Pak. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama adalah Pak, bagaimana melatih agar hati dan jiwa kita menjadi jernih? Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu berpusat pada Yesus, Pak. Itu pertanyaannya. Ya, itu pertanyaan yang pertama, Pak. Bisa Bapak jawab dulu mungkin, Pak. Bagaimana kita melatih hati dan jiwa kita? Oke. Saya jawab konkret sekali ya, Grace. Ya, Silakan Pak. Teman yang bertanya dan teman lain mungkin melatih setiap hari 10 menit sebelum tidur Anda hening dan mensyukuri hal-hal yang diperbolehkan Tuhan Anda buat hari ini yang berkenan pada. Ya kalau tidak bisa 10 menit setiap hari sebelum tidur ya sedikit juga boleh, mungkin 5 menit dulu. Tapi begitulah, setiap hari akhirilah hidup Anda dengan menyadari kebaikan-kebaikan secara konkret ya, dari pagi sampai malam itu. Jangan secara umum aja. Orang-orang yang Anda jumpai, kuliah yang Anda ikuti, perbuatan-perbuatan baik, Anda boleh menolong teman dan semua yang Anda alami secara positif dan mensyukuri itu. Dan tentu saja umumnya kalau orang hening juga melihat kekurangan. Tapi saya ingin menekankan jangan hanya melihat kekurangan. Pertama-tama yang sering dilewatkan justru melihat betapa saya telah diperkenankan berbuat yang berkenan kepada Tuhan. Syukurilah. Jadi itu secara konkret. Kalau Anda 10 menit setiap hari menjalankan itu, mudah-mudahan Anda hidupnya lebih sadar.
lebih sadar akan pilihan-pilihan dan tidak sembarangan. Ya tentu saja kalau Anda masih punya waktu di pagi hari, katakanlah itu, bacalah satu cerita mengenai Yesus dari Injil. Dan rasakan itu sebentar. Syukur kalau bisa 10 menit, kalau enggak ya sebisanya. Kalau sekurang-kurangnya disadari sebentar mengenai apa yang dibuat dan dilakukan Yesus. Jadi saya mengusulkan hal yang konkret sekali, ya, karena siapa teman tadi bertanya bagaimana melatih supaya jernih. Itulah. Jadi pertama yang paling menjadi prioritas adalah 10 menit sebelum tidur, melihat, mensyukuri, ya, ingin membuat lebih baik lagi dan terusnya. Dan yang kedua, pagi kalau bisa, ya sebelum Anda mulai sesuatu, bacalah cerita mengenai Yesus dari Injil. Sudah satu cerita singkat aja, syukur bisa Anda sebentar. Dan membiarkan itu meresapi hati Anda. Itu Grace, usul saya konkret. Sangat jelas ya Pak, dan bisa kita praktekkan termasuk saya buat sahabat-sahabat semua. Jadi mulai malam hari ini, bisakah kita mengakhiri hari kita sebelum tidur nanti dengan berefleksi gitu Pak, bagaimana kita mengucap syukur buat setiap kebaikan yang boleh kita rasakan dari pagi. Dan kita sebutkan hari ini. Ya. Kita sebutkan secara jelas ya Pak, pagi tadi kita bisa melakukan apa, siang, dan juga sampai sebelum kita tidur ya Pak. Ya, oke, ya. Dan mungkin Pak, ini tidak dilakukan sekali atau 2 kali saja, tapi ya setiap hari sebisa mungkin kita melakukan ini. Setiap hari tentu saja. Sehari sekali-sekali ya, Anda jangan jangan mengatakan mau melatih kejernihan ya. Ya, jadi kalau Anda ingin sehat perlu latihan jasmani, Anda ingin sehat secara spiritual ya latihan rohani, latihan spiritual. Itu sejalan. Seperti halnya orang membutuhkan gerak fisik supaya sehat secara fisik, orang juga membutuhkan gerak spiritual supaya spiritualitasnya lebih sehat. Kira-kira begitu. Oh iya Pak, saya jadi teringat pepatah atau teman-teman yang sedang menjalani pola hidup sehat itu, mereka prinsipnya sekali makan sayur tidak membuat kamu langsung kurus, atau sekali makan junk food tidak langsung membuat kamu langsung gemuk. Ya. Begitu juga dengan laku spiritual kita ya Pak. Ya, kira-kira begitu ya. Oke Pak, terima kasih untuk jawaban yang sangat konkret yang bisa kita lakukan semuanya. Ya, oke. Oke Pak, pertanyaan yang kedua ini Pak, maaf, saya tadi juga nggak sempat nyatat Pak, ini ditanyakan oleh siapa. Tapi pertanyaannya seperti ini Pak, bersedekah bisa dipahami sebagai wujud kepedulian terhadap orang lain Pak. Ya. Tapi bagaimana bersedekah itu bisa dilakukan bagi umat yang sedang mengalami kesulitan, apalagi di masa pandemi ini Pak, banyak yang terkena PHK, pemotongan gaji dan lain sebagainya. Apa makna sedekah Pak? Ya, jadi begini ya. Jadi kalau orang yang tidak punya makan, mau makan harus cari makan, bukan mikir memberi makan kan. Jadi maka dari itu saya kira salah satu yang dijalankan oleh orang yang tidak punya makan adalah mencari makan supaya bisa makan, ya kan? Dan itu salah satu hal yang saya kira penting adalah keterbukaan untuk bersama-sama juga mencari. Jadi mungkin itu sudah menjadi dorongan dan kekuatan untuk maju tidak sendiri.
tapi terbuka eh, untuk bersama orang lain. Dan kalau bersama orang lain, berarti saya juga bersedia membantu orang lain. Saya juga dibantu oleh orang lain. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi saya ambil contoh aja. Begini, Chris. Ingat nggak perumpamaan waktu Yesus itu loh? Waktu Yesus eh, berbicara mengenai pekerja kebun anggur, ya kan? Ada Iya, orang ingat yang Pak. datang pagi, ada orang yang Pagi. datang siang, ada yang sudah sore. Diupah dari yang datang belakang, ya kan? Semua Iya. satu dinar untuk cukup hidup satu hari. Yang datang pertama apa responnya? Yang datang paling awal cemburu, Pak. Nah, Karena kok itulah. dapat upah yang sama. Ya, itulah. Jadi di antara orang-orang yang kurang makan juga bisa cemburu. Ah, Coba seandainya yang datang pertama itu mengatakan, syukurlah temanku yang hanya kerja 1 jam juga dikasih 1 dinar. Jadi besok bisa hidup. Syukurlah kami bersama-sama bisa hidup. Jadi tidak ada sebenarnya eh, sesuatu yang tidak bisa diberikan. Tidak harus materi yang banyak, tapi apakah saya mempunyai hati yang terbuka untuk yang lain? Mungkin itu. Jadi perumpamaan pekerja kebun anggur itu saya kira eh, mungkin bisa memberi inspirasi bagaimana sebenarnya eh, kita dipanggil juga yang berkekurangan untuk hati terbuka bagi yang lain. ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya sangat mencerahkan. Jadi walaupun kita merasa kehidupan kita saat ini berkekurangan atau pas-pasan, tapi kita tetap bisa mengucap syukur, Pak, bahwa kita masih bisa makan, kita masih bisa bekerja dan melakukan banyak hal lainnya. Begitu ya, Pak? Ya, dan bisa memberi. Dan bisa memberi. Ya, apapun yang jelas adalah hati yang terbuka untuk orang lain. Itu pemberian awal, kira ya. Kalau tidak ada itu, mana? Ya kan? Ya, berarti sedekah bukan sekedar hanya bisa dilakukan bagi kita yang merasa ekonominya berlebih, tapi siapapun kita bisa melakukan kegiatan itu. Ya, ya. Nah, itu kalau perumpamaan Yesus diingat lagi, janda yang miskin itu, ya kan? Janda Ya. yang miskin itu memberi semua yang dimiliki. Sedangkan orang yang kaya itu menaruh sedikit dari yang dimiliki. Jadi tinggal bagaimana kita mau memberikan apa dari yang kita punya ya, Pak. Ya, ya. Dan Dan mungkin kita Anda punya hati. Anda punya ya, Ya, Pak. Dan mungkin juga kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Jadi ya, misalkan orang itu bisa memberikan ini, saya tidak punya itu, tapi mungkin kita bisa memberikan hal yang lain. Apalagi Bapak menekankan kita bisa memberikan hati kita yang pasti kita punya. ya, ya, ya. Wah, menarik ya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Ya, semoga menjawab. Sebentar. Masih ada? Ini sudah tidak ada lagi yang bertanya sih, Pak. Ya, oke. Apakah sahabat-sahabat masih ada yang ingin bertanya? Pak Bono masih mau menjawab. Tapi Pak, kalau misalkan tadi Bapak bilang berpuasa itu mungkin ada yang tadi Bapak bilang ekstrim atau kejam yang usia Bapak tidak bisa lakukan begitu, Pak. Dan di tradisi kekristenan mungkin tidak dijelaskan apa itu puasa atau apa itu pantangan, Pak. Oh ya, Sebenarnya Pak, apa ini itu Pak perbedaannya, Pak? ya jadi yang saya tahu misalnya dari dalam tradisi gereja Katolik ya, puasa itu artinya
secara fisik dikatakan ya makan kenyang sehari 1 kali saja. Ya, jadi tidak seperti tradisi saudara-saudara kita Muslim yang pagi jam 2-3 sahur lalu jam 6 sore buka, bukan seperti itu ya. Lalu pantang itu biasanya dimengerti ya meninggalkan apa yang sangat disukai. Jadi misalnya orang yang sangat suka makan daging, ya jangan makan daging kalau pantang. Tapi kalau orang sudah nggak suka makan daging, pantangnya tidak makan daging, ya nggak ada artinya. Ya kan? Yang dipantang itu ya yang disukainya. Orang yang merokok tidak merokok hari pantang misalnya. Kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi setiap orang menentukan pilihan-pilihan latihan. Kira-kira. Jadi tidak wajib, tidak ada kata wajib, tidak ada kata harus. Bagaimana Tidak setiap ada. orang mengkondisikan dirinya sendiri ya Pak? Ya, ya. Oke Pak, karena tadi di awal kita langsung masuk ke topik Pak, karena saya saking bersemangat, Ya. kita jadi sampai lupa buat menyapa sahabat-sahabat Pak. Jadi ini karena kolom komentar saya buka, ada yang banyak kirim pesan buat Bapak. Oke. Misalkan ada akun Instagram dari Ruwaidah Anwar, salam untuk Pak Bono. Terus ini ada Pak Yoas. Oh, Ada nonton Pak saat ini, katanya Mas Bono, salam sehat selalu. oke. Salam saya kembali. Loh, ini saya juga hanya untuk UKDW, ternyata bisa yang lain juga akses. Ya, bagus. Terima kasih, Pak Yos. Salam juga dari Jogja. Ya Pak, ini walaupun akun Instagramnya dari UKDW, tapi bisa ditonton dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri juga bisa Pak. Oke, ya, ya, ya. Ya Pak, ada dari Adon. Pak Bana, sehat-sehat ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ada yang salam lagi, salam hormat Pak Bono, sehat selalu. Saya jadi kangen kampus Sorbum. Oke. Wah, banyak ya Pak yang kangen. Kangen kampus, kangen Bapak, dan ingin Bapak sehat-sehat. Ya. Ya Pak, Ya, mungkin saya harap kita bisa ketemu lah entah kapan-kapan ya. ya Pak. Baik Pak, untuk mengakhiri ngobrol asyik kita malam hari ini, apakah ada kalimat terakhir yang ingin Bapak sampaikan sebagai penutup? Ya, kalimat terakhir saya kira apa ya, mengulangi saja yang tadi saya katakan bahwa masa prapaskah dengan latihan-latihan rohani yang dilakukan misalnya sesuai dengan yang ada di dalam Injil mengenai puasa, sedekah, dan doa. Ini ya semoga bisa membangkitkan apa ya, iman Kristen yang lebih mendalam, lebih apa ya, lebih gembira, lebih orang beriman dengan sukacita. Itu aja, Chris. Terima kasih ya Pak untuk obrolan asyik kita hari ini. Ya, saya juga senang. Terima kasih. Ya, semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat teologi DW yang mendengarkan dan mulai melakukan praktik spiritual untuk mendekatkan cinta yang semakin cinta terhadap Yesus. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam Pak Bono, selamat malam sahabat-sahabat. Sampai bertemu di Ngobrol Asyik bulan depan dengan tema yang pastinya nggak kalah menarik dengan tema kali ini.
Selamat malam, Pak. Selamat, Selamat malam, sahabat-sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat. Ya, Ya, Pak. yuk.